Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara lagi tentang motor matic. Saya yang satu ini adalah Honda Beat tahun 2020. Kilometernya sudah menunjukkan angka 49.400 sekian. Jadi ini motor ini keluaran tahun 2020 di Desember. Jadi ini sudah hampir 4 tahun. Ini ada timbul suara menggelitik di daerah CVT-nya, sehingga pada hari ini saya akan belajar untuk membuka bagian CVT-nya, meskipun memang kegiatan ini sudah saya lakukan beberapa kali sebelumnya. Hari ini saya akan kembali lagi buka di bagian bak CVT-nya ini untuk melihat bunyi-bunyi menggelitik di daerah CVT tersebut. Jadi ini saya skip saja videonya, tidak ambil secara keseluruhan. Jadi rencananya hari ini saya ingin mengganti fan belt dan roll railnya jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, karena memang menurut saya prediksi ini suara itu timbul dari karena dua hal ini. Jadi V-belt dan fan belt yang mungkin sudah aus karena pemakaian yang sudah hampir 4 tahun tersebut. Jadi ini beberapa alat yang saya gunakan. Ini tentu saja kunci sok dengan mata dua-dua seperti ini, yang biasanya harus dibeli terpisah, karena di puli bagian depan itu yang paling penting dibuka. Di rumah roller itu ini menggunakan Moore 22, sehingga perlu kunci 22. Kemudian obeng toki sebagai persiapan. Ada kunci 12, ada kunci 89, ada kunci 8 lagi ini. Sebenarnya ini yang paling saya sering gunakan untuk membuka bak CVT ini. Kemudian ada kunci 8T yang meskipun ini hanya pinjaman. Kemudian obeng ini sebenarnya yang sering saya pakai. Jadi ini kunci sok seperti ini dengan menggunakan obeng sebagai penguat pegangannya. Palu-palu jika dibutuhkan ini juga saya siapkan. Baik, saudara sekalian, ini yang terakhir adalah kunci penahan puli depan. Jadi ini sebenarnya bukan kunci, ini barang yang saya rakit sendiri, karena pengalaman saya mengatakan kalau tidak punya penahan di daerah itu, puli itu baik puli depan maupun puli belakang, itu kita kesulitan untuk membuka dan mengencangkannya kembali ya. Jadi ini saya buat untuk hal tersebut. Baik, kita lakukan saja ini. Kita buka ini bak CVT-nya ini. Saya skip saja videonya untuk durasi. Ini semua menggunakan rata-rata kunci 8 dan kunci L. Setelah terbuka seperti ini kondisinya memang saya lihat agak kotor, jadi sudah harus dibersihkan lagi. Jadi ini sudah berapa kali memang saya lakukan pembersihan di sini. Bahkan tadi juga sempat saya buka bagian puli depannya ini. Saya buka rumal rollernya dan saya periksa kondisi rollernya. Ternyata memang roller itu memang sudah ada aus beberapa, sekitar 2-3 buah yang sudah tidak bulat persis. Jadi yang saya lakukan di situ adalah memberi pelumas gemuk agar supaya roller itu bisa berputar lancar di rumah roller itu. Kemudian saya melihat juga CVT-nya ini masih sangat baik, sehingga saya pikir masih rugi untuk menggantinya. Jadi ya saya tes saja dulu apakah masih ada timbul bunyi menggelitik atau seperti apa. Yang jelas semua saya sudah bersihkan, kemudian saya tambahkan cairan gemuk untuk untuk memperlicin di area roller itu. Ini saya sudah pasang kembali, tinggal proses mengencangkan, karena memang yang saya buka itu hanya di bagian puli depan, sedangkan puli belakang ini saya tidak buka. Ini tinggal proses mengencangkan. Jadi menurut saya, jika ini V-belt dan roller ini sering dibersihkan, ternyata dia juga bisa awet. Bahkan ini
sudah kesekian kalinya saya melakukan pembersihan, beberapa kali sudah sebelumnya. Ini saya melihat kondisi V-beltnya masih baik sekali, kecuali rollernya memang sudah agak aus. Tetapi kalaupun saya ganti rollernya ini, menurut saya juga kira-kira masih bisa dipakai lah beberapa bulan ke depan. Jadi inilah fungsinya kunci ini tadi yang saya rakit tadi. Karena jika kita tidak punya penahan, ini agak sulit sekali mengencangkan puli depan motor matic ini. Jadi saya belum tahu persis di motor matic yang lain, tapi untuk Honda Beat ini ya dia harus pakai penahan seperti ini untuk mengencangkannya. Karena jika tidak, ini kita kesulitan mengencangkan mur yang ini. Ya, ini sudah kencang dengan baik, tinggal kita pasang bak penutupnya. Setelah bak penutup ini dipasang ini dan semua bautnya dikencangkan, ini pekerjaan ini sebenarnya sudah selesai, bagian pembersihan di daerah V-belt ini. Jadi sebelumnya memang saya biasanya hanya menggunakan kunci sok 8 dengan mata rakitan seperti ini, dengan pegangan rakitan seperti ini. Tetapi setelah saya tes tadi, ternyata ada beberapa baut yang memang sudah tidak bisa lagi dibuka menggunakan kunci ini, kunci sok yang ini. Makanya saya menyiapkan juga kunci T meskipun pinjaman. Jadi beberapa baut yang keras itu bahkan saya simpan oli seperti ini lagi, sehingga harapannya ketika dibuka lagi lain waktu ini tidak terlalu kesulitan. Ya, tinggal memasang semua bautnya. Ini memang banyak bautnya ini dan semuanya adalah kunci 8 kecuali yang cover plastik ini di bagian stang starter itu yang menggunakan kunci L. Yang semua lainnya ini semuanya menggunakan kunci 8, makanya saya memang menyiapkan 3 kunci 8 untuk membuka ini tadi. Ada sok 8, ada T8, ada bahkan kunci ring 8. Ya, ini tinggal proses untuk mengencangkan. Setelah habis dikencangkan ini, tentu saja akan saya hidupkan motornya dan saya dengar kembali bagaimana suara mesinnya, terutama di daerah CVT ini. Apakah masih ada bunyi menggelitik atau seperti apa? Yang jelas tadi semua telah saya bersihkan, termasuk di bagian roller dan rumah roller, sehingga saya berharap ini masih bisa dipakai untuk beberapa bulan ke depan tanpa perlu mengganti roller maupun V-beltnya. Jadi jika hal ini berhasil, ya berarti memang pembersihan di daerah CVT ini, roller dan V-belt itu juga membuat awet kedua part tersebut, baik itu roller maupun V-beltnya. Karena ini motor ini memang usianya di Desember nanti sudah berusia tepat 4 tahun, tetapi belum pernah melakukan pergantian di bagian V-belt dan roller.
Bahkan memang secara keseluruhan ini motor ini belum pernah terjadi pergantian part apapun. Jadi cuma beli bensin dan ganti oli, itu saja yang selama 4 tahun ini. Jadi saya pikir ini motor juga ya lumayan awet dalam ukuran saya. Ya tinggal kita pasang ini cover plastiknya ini yang menggunakan kunci L, dan ya selesai. Pasang starter dan ya selesai. Kira-kira sebenarnya ini tidak susah, meskipun masih pemula seperti saya juga sebenarnya bisa melakukannya. Yang penting peralatan atau toolkitnya, kunci-kuncinya lengkap, ini cukup untuk membuka ini bisa kita lakukan sendiri di rumah. Jadi saya sudah belajar untuk membuka-buka sendiri yang seperti ini, karena kalau bengkel-bengkel terus yang kerja, tentu saja yang pertama kita tidak paham seterusnya, yang kedua tentu perlu biaya tambahan-tambahan lagi untuk hal-hal yang seperti ini. Ya ini tinggal kita kencangkan sedikit. Ini kunci 12 yang kita betulkan. Ya saya pikir sudah kencang ini. Nah, sekarang tinggal kita tes bagaimana suaranya. Iya, saudara-saudara sekalian, jadi setelah ini mesinnya hidup, ini menurut saya ini bunyi-bunyi menggelitik di daerah CVT tadi yang seperti sebelumnya ini sudah tidak terdengar sekarang. Jadi benar menurut saya bahwa yang berbunyi itu menurut saya adalah di bagian rollernya, sehingga ketika saya beri pelumas tadi ini suara itu sudah hilang. Jadi paling tidak untuk beberapa bulan ke depan ini masih bisa dipakai lagi. Nantilah mungkin dilakukan pergantian fabel ini. Jadi ini saya simpan saja dulu karena ini suaranya sudah halus seperti semula. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi